Kita semua pengen pulang ke Allah, betul nggak Bu Pak? Kan doanya, ya Allah husnul khotimah gitu. Ya mau husnul khotimah gimana, alamat nggak tahu. Nah berarti kita harus nyari alamatnya dulu nggak? Oke, ada di Quran. Nah, Quran ngomong, salah satunya ada kalimat, aku bersama kamu di mana saja kamu berada. Mal, 3 ayat ini mau bicara tentang alamatnya Allah. Apalagi di surat Qaf ayat 16 dibilang, aku lebih dekat dari urat leher. Berarti Allah dekat apa jauh? Dekat atau dekat banget? Berarti ibu bapak saya mau pulang ke tempat yang jauh atau yang dekat? Makanya mendekatkan itu namanya kurban. Makanya ada kurban nggak kita? Ibu bapak kalau kurban ingatnya apa? Sapi lagi. Kambing. Kalau orang kurban ingatnya sapi, 2 tambah 2 banget aja gitu kira. Allah itu goib nggak? Goib. Sifat Allah nomor 1 apa? Di surat 57 ayat 3 ada kalimat gini Bu Pak. Huwal awal wal akhir. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Dialah yang zohir dan dialah yang batin. Berarti Allah zohir, Allah batin. Berarti baik batin maupun zohir, Allah juga nggak kira-kira? Berarti Allah wujud nggak? Wujud. Makanya sifat nomor 1, wujud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, pada siang hari ini kita dikumpulkan di tempat mulia ini. Pertama-tama mari kita sama-sama doakan siapapun yang menjadi jalan pertemuan kita di siang hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhirul zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu bapak sehat semuanya? Alhamdulillah. Sudah kenyang? Ngantuk nggak? Oh belum kenyang banget. Ya kalau belum langsung bisa ya. Di belakang masih banyak. Baik Ibu dan Bapak, sebelum kita mulai seperti biasa kita hening sejenak. Wabil khusus kita doa sebentar ya untuk Ibu Bapak kita. Tentu saja kita lahir ke semesta ini pasti andil dari Ibu Bapak kita. Jadi ada baiknya kita doa dulu untuk Ibu Bapak kita. Dan ibu bapak kita adalah manusia biasa yang pasti punya salah. Mari kita maafkan kesalahannya dan mari kita lestarikan kebaikannya. Dan kita doakan juga siapapun yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita. Kita doakan juga siapapun yang sedang sakit dalam keadaan musibah, senantiasa kasih sayang Allah memberikan kekuatan dan ketabahan. Dan kita juga bermunajat di siang hari ini untuk dimudahkan mendapatkan petunjuk, pencerahan, kesadaran. Kita hening sejenak, pikirannya tidak sibuk. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu dan Bapak, senantiasa kita sudah hadir utuh di sini saat ini. Dan kita terima kasih kepada Sahibul Bait. Kita boleh tepuk tangan dulu dong buat Sahibul Bait. Terima kasih sudah menyediakan tempatnya untuk kita berkumpul. Silakan pembelajaran kita, Ibu Bapak. Pertanyaan pertama saya, pertemuan terakhir masih ingat nggak bahas apa? Oh nggak datang, ya nggak datang ada alasannya. Oke, biasanya saya pengen lebih banyak berdialog gitu. Mungkin saya juga nggak nyiapin apa-apa sih, tapi memang ada silabus. Tapi siapa tahu kalaupun ada dari pertanyaan atau ada sesuatu yang mau didiskusikan gitu, itu juga sangat boleh sih Ibu Bapak. Siapa tahu dari question tuh biasanya lebih asik. Kalau enggak, kita akan masuk ke pemahaman diri level lanjut gitu. Kalau nanti kita masuk ke situ.
Ada dulu pertanyaan? Atau lanjut aja? Ya, ibu bapak berarti malas mikir ya, nggak apa-apa sih. Pasrah ya. Oke. Baik, kita review sedikit dari apa yang sudah kita bahas kemarin ya, ibu bapak. Saya menggarisbawahi bahwa ini bukan ceramah, ini bukan tausiah. Saya bukan mau mengajari, bukan berarti saya lebih tahu, lebih ngerti, lebih dalam, enggak. Tapi konteksnya kita belajar bareng. Yang namanya belajar bareng semua berkontribusi, dan ini konteksnya lebih kepada dialog, konteksnya lebih kepada kita saling bertukar pikiran aja sih sebetulnya, dengan harapan apa yang nanti kita bahas tentu menambah pengetahuan, tapi yang jauh lebih esensi bukan pengetahuan yang bertambah, tapi pengetahuan yang ditransformasikan kepada perilaku dan kebiasaan. Karena ibu bapak maaf ya, mau ngaji rajin tapi kebiasaan nggak berubah, nggak akan merubah hidup sih gitu. Karena output yang perlu kita sadari untuk kita rubah itu sebetulnya adalah kebiasaan gitu. Baik, kita kemarin udah bahas, ini pertemuan keberapa ya kita ya? Oh, keempat ya? Oh iya, keempat itu memang masih agak sedikit basa-basi, nggak apa-apa ya ibu bapak ya. Masih basic-basic. Kita belajar ke pelajaran basic nggak apa-apa bu pak? Nggak apa-apa? Ke pelajaran dasar gitu nggak apa-apa ya? Oke, sip. Karena kadang-kadang udah di langit lupa membumi gitu, Bu, Pak. Jadi kita back to earth gitu, down to earth gitu, balik lagi ke situ. Baik. Kalau kita bicara dalam konteks tradisi Islam, kita sering mendengar kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Betul, Bu, Pak? Sip. Biasanya innalillahi wa inna ilaihi rojiun itu kalau ada orang yang apa tuh, Bu, Pak? Gitu. Kalau kita dengar berita ada orang meninggal, secara refleks kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pertanyaan saya, rata-rata ibu bapak waktu mengucapkan innalillahi itu kebiasaan atau sadar yang mana bu pak? Hah? Itu hanya kebiasaan, oh pokoknya meninggal baca ini gitu. Atau bacanya beneran ngerti, paham, pakai hati, yang mana? Hah? Oke, punya Allah kembali lagi pada Allah gitu. Sip ya. Karena kenapa saya tanya ini? Maaf ya ibu bapak ya. Rata-rata orang Indonesia tuh kalau dikit-dikit subhanallah, alhamdulillah, innalillahi, itu semua rata-rata latah bu pak. Ya. Dia cuman membunyikan sesuatu yang bahkan dia tidak mengerti isinya apa. Jadi ya itu jadi kayak konteks religius yang kelihatan oke, pokoknya kalau meninggal baca ini, kalau nanti malam Jumat baca ini. Even maaf ya, yang dibaca, maaf ya ibu bapak, Indonesia adalah negara yang paling banyak orang Islamnya, tapi tidak menjadi negara paling Islami sedunia. Kenapa? Karena kita kuat di identitas, tapi tidak masuk kepada kualitas gitu. Kenapa? Ya itu tadi yang tadi saya cerita, konteksnya lebih kepada rajin ritual. Pak Haji, Bu Haji paling banyak di kita, Bu, Pak. Ya, banyak banget gitu. Gitu ya konteksnya. Tapi paradoksnya, masyarakat religius tapi tingkat korupsinya tinggi gitu, Bu, Pak. Ya, tingkat kriminalitasnya tinggi juga gitu. Nah, maka di awal kemarin saya menggarisbawahi bahwa konteks ilaihi rojiun ini tidak bisa tidak kalau kita tidak masuk kepada level yang namanya pemahaman gitu. Karena maaf ya, membunyikan nama Allah, belum tentu paham tentang Allah itu belum tentu. Contoh ya, ibu bapak saya kasih contoh. Saya pernah mensurvei 1.100 orang tentang sholat mereka. Itu kalau urusan bacaan hafal, rokaat tahu berapa rokaat, udah aja. Tapi begitu ditanya pemaknaannya, begitu saya tanya, Al-Fatihah maknanya apa sih? Rata-rata 90% jawabannya, wallahu alam bisawab, gitu bu pak. Iya, nggak tahu isinya gitu. Sehingga kalau modelan bentuk religiusitas dan konteks yang namanya kemasannya top banget. Tapi output konteksnya tidak berbicara dalam wilayah kualitas gitu. Sampai sini oke bu Pak? Oke? Jadi diam-diam gini ibu bapak oke ini? Oke ya? Nah, maka kalau kita bicara dalam tradisi Islam ada innalillahi wa inna ilaihi rojiun, ini sebenarnya adalah kunci dari kehidupan ini, bahwa kita semua berasal dari Allah dan akan kembali ke Allah. Jadi ada satu poin bu Pak, contoh misalnya. Kemarin Ramadan, mungkin Februari akhir ini kita akan masuk Ramadan. Ending dari Ramadan kita Idul Fitri, betul bu Pak?
Idul Fitri itu suruh apa, Bu, Pak? Inti dari Idul Fitri itu apa? Kembali ke... Jadi perjalanan Ramadan itu perjalanan menuju atau perjalanan kembali? Nah, tadi kembali, sekarang menuju. Nih bolak-balik gimana nih? Hah? Ke fitrah itu kembali ke fitrah atau menuju fitrah? Kembali. Betul? Berarti kita ini semua perjalanan ini bukan mau kemana-mana, cuman mau pulang. Cuman mau kembali. Sehingga nanti kita ngerti bahwa konteks ilaihi roji'un, kita sedang mau kembali ke titik awal. Kita mau kembali ke titik start, kita mau kembali ke titik yang namanya original, gitu. Sehingga nanti kita mengerti bahwa originalitas kita, innalillahi wa inna ilaihi roji'un, bahasa gampangnya kalau saya pinjam pakai tradisi Islam, kita ke bumi ini mampir sebentar dan akhirnya mau pulang, gitu kira-kira. Betul, Bu? Mau apa? Mau pulang. Sip. Jadi kata kuncinya adalah pulang. Oke. Maka semua yang hidup pasti akan mengalami mati. Betul? Orang hidup pasti mati nggak? Pasti. Mati itu adalah keniscayaan. Maka dalam Quran dikatakan kulun nafsin zaikatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mengalami maut, pasti ada expire date-nya gitu. Oke, Bu? Jadi hidup pasti apa? Mati. Jadi tujuan hidup untuk apa? Nah, mulai lagi ini. Ini gawat. Masa tujuannya untuk mati? Bukan untuk pulang, kan mau pulang tadi. Ya. Wah, ini kebanyakan rendang kayaknya ya. Ya. Nah, pertanyaannya, berarti tujuannya pulang. Setuju ya? Tujuannya pulang ke Allah nggak kira-kira? Iya, makanya ilaihi roji'un. Yang lucu, kita tiap ada orang meninggal innalillahi wa inna ilaihi roji'un, mau pulang ke Allah, betul? Tapi yang tiap hari dicari, nyarinya surga gitu. Ayo, aneh nggak? Ibu bapak pengen ke surga nggak? Atau pengen ke Allah? Ayo, benar nggak? Semua, atau gini deh, di sini ada yang pengen ke surga, ada? Pasti semuanya, betul? Ada yang mau duluan nggak? Gitu ya. Nah, ini saya mau ngebuka dulu konteks-konteks supaya kita tuh nggak apa ya. Maaf ya Ibu Bapak ya, 95-98% masyarakat kita ngomongin agama, itu semuanya dogma dan doktrin, Bu. Semuanya cuman pokoknya, katanya, dari dulunya gitu, tradisinya gitu, dan tidak relevan dengan kehidupan gitu. Jadi dianggap bahwa ibadah-ibadah, kerja-kerja kayak beda gitu, Bu, Pak. Ya, ibadah-ibadah, begitu kita melakukan activity, ini kayak terpisah gitu. Sehingga tidak terjadi interkorelasi antara ibadah dan kehidupan, yang mindsetnya akhirnya jadi apa? Jadi tidak menyatu gitu intinya. Nggak ada chemistry, betul. Oke, sampai sini Ibu Bapak? Berarti, dalam penelitian saya tuh neliti udah hampir 14 tahun gitu Ibu Bapak, ada 3 yang saya teliti, saya ulang sedikit ya. Agama, spiritualitas, dan yang ketiga adalah consciousness, kesadaran. Jadi Ibu Bapak maaf ya, maaf banget nih. Negara-negara religius yang paling religius di dunia ini, menarik banget, punya kesamaan fakta. Masyarakat religius di negara-negara manapun, termasuk di kita, satu, orang miskinnya banyak, korupsinya tinggi gitu Bu Pak. Justru, perlu Ibu Bapak ketahui, negara yang paling bahagia malah negara yang sangat tidak religius. Finlandia misalnya. Gitu. Nah, sehingga jangan-jangan kita tidak menggunakan kendaraan agama untuk selaras dengan kehidupan. Karena kenapa? Ya, mau nggak mau, suka nggak suka, ya mungkin ini kalau disurvei hampir semuanya ya. Semua terlahir Islam, nggak ada yang milih. Betul nggak Bu Pak? Iya. Tiba-tiba Islam aja. Milih enggak, tahu enggak, tiba-tiba terjebak gitu. Betul nggak Bu Pak? Makanya saya agak komplain sama ibu saya, kan nggak milih gitu. Tapi ibu saya marah sih waktu itu. Nah, jadi ya udah aja. Iya, tiba-tiba kamu Islam ya, nabinya Nabi Muhammad, kitab sucinya Quran. Hah? Gitu. Betul nggak Bu Pak? Nah, saking udah terlahir dalam rahim Islam,
merasa udah Islam, merasa udah aman gitu kira-kira. Padahal kita terlahir bukan Islam, tapi beridentitas Islam. Sampai sini oke? Sip ya? Oke, kita bahas, kan ini udah pertemuan keempat ya. Jadi gini Ibu Bapak, saya mau pakai rumus dulu ya, supaya nanti kita pembahasannya berjenjang gitu. Karena membahas segala sesuatu termasuk membahas ini, pasti ada layer by layer by layer. Misalkan, membahas surga untuk anak TK sama membahas surga untuk anak S3 pasti levelnya beda. Betul nggak Bu, Pak? Sip. Dan saya sih harapannya kajian kita ini nanti ada di level ini. Saya kasih contoh Bu, Pak. Misalkan ya, saya selalu menggunakan metode ini supaya nanti kita bisa melihat segala sesuatu jauh lebih luas. Contoh ya, kalau 2 tambah 2 hasilnya 4, betul nggak Bu, Pak? Sip, 4. Tapi kalau akar 16 juga hasilnya 4. Log 10.000 juga hasilnya, kok diam? 4 Bu, Pak, udah ini gitu aja, 4 aja gitu ya, biar cepet. Nah, dulu matematik bolos ya. Nah, oke, sekarang saya tanya, antara pertanyaan sama hasilnya yang sama apa? Dari pertanyaan dan hasilnya yang sama dari ini semua apa? Hasilnya, tujuannya, sama dengannya, betul? Berarti pertanyaan saya, untuk menuju 4, tidak hanya 2 tambah 2, tapi akar 16 bisa, log 10.000 juga bisa. Betul nggak Bu, Pak? Sip. Tetapi Ibu Bapak, maaf ya, saat kita terutama beragama dengan mindset yang sempit, terkotak-kotak, nggak luas, segala bentuk apapun, kalau mau menuju 4, pokoknya harus melalui 2 tambah 2, gitu aja udah. Padahal banyak cara. Oke Bu, Pak? Berarti sekarang saya tanya, kalau keempat lewat log 10.000 bisa nggak? Lewat akar 16 bisa nggak? Yang bahaya saat orang cuma tahu 4 itu hanya 2 tambah 2, yang lain salah aja udah. Misal, saya cuma tahu kalau 4 hanya 2 tambah 2. Begitu ada orang ngomong, log 10.000 sama dengan 4, saya bisa langsung ngomong kafir. Gitu Bu, Pak. Bid'ah gitu. Salah gitu. Betul nggak? Masyarakat kita gampang banget nyalah-nyalahin orang nggak Bu, Pak? Gampang banget melakukan judgement nggak kira-kira? Yes. Sayangnya begitu. Faktanya begitu. Kenapa? Karena konteks di mana keluasan ranah pengetahuan pemahamannya, itu dalam wilayah, satu, di dalam konteks dogma dan doktrin. Selesai aja. Ini nggak usah jauh-jauh lah Bu, Pak. Bentar lagi Desember nih ya. Dari 20 tahun yang lalu pertanyaannya itu lagi. Boleh nggak sih ngucapin hari Natal ke orang-orang Kristen? Bosan banget gitu pertanyaannya itu dari 20 tahun gitu. Betul nggak Bu, Pak? Akhirnya kita sibuk di urusan-urusan receh, tapi urusan-urusan esensi jadi lupa gitu. Jadi nggak nembus gitu kira-kira. Nah, jadi maksud saya, kalau dalam tradisi Islam, 2 tambah 2 ini anggap aja syariat, akar 16 ini anggap aja tarekat, log 10.000 ini anggap aja hakikat. Saat kita memahami segala sesuatu lebih ke dalam, lebih ke hakikatnya, kita tidak sibuk lagi di urusan-urusan yang konteksnya identity, tapi masuk ke level yang namanya esensi gitu. Jadi Ibu Bapak maaf ya, begitu orang tahu log 10.000 sama dengan 4, rata-rata tahu 2 tambah 2 juga sama dengan 4. Tapi orang-orang yang tahu 2 tambah 2 sama dengan 4 belum tentu tahu log 10.000 juga sama dengan 4. Jadi apa sih inti dari analogi ini? Satu aja Bu, Pak. Kalau orang gampang banget mengkafirkan dan menyalahkan orang lain, satu penyakitnya, mainnya kurang jauh, udah gitu aja. Nah, makanya kenapa perlu main agak jauh supaya kita ngelihat bahwa dunia ini tuh luas banget. Dan hashtag kita, spirit kita, sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita enggak tahu. Jadi mendingan terus mencari tahu daripada menjadi sok. Nah, gitu. Oke Bu, Pak? Sip ya? Jadi pelajaran pertama hari ini kita, nomor 1 pelajarannya adalah nggak usah rese sama keyakinan orang lain. Itu nomor 1. Kenapa? Karena mereka punya jalannya yang mungkin kita belum tahu. Karena mereka mungkin punya sesuatu yang mungkin kita nggak paham. Kenapa? Karena pemahaman kita tuh fakultatif gitu. Contoh ya, saya kasih contoh.
Misal Bu, Pak. Misal nih. Kalau misalnya pengetahuan seseorang ini katakanlah, anyway Ibu Bapak disadari atau tidak ya, kita tuh sebenarnya nggak meluk-meluk Islam banget loh Bu, Pak. Tapi yang kita peluk adalah tafsir Islam. Betul nggak Bu, Pak? Karena yang nyampe ke kita bukan langsung, tapi yang udah diceritain ribuan tahun, tangan kedua, tangan ketiga, tangan keempat. Jadi yang nyampe ke kita bukan asli, tapi tafsirnya. Betul nggak Bu, Pak? Sehingga ada satu ayat dibaca sama 5 orang berbeda, 5-5-nya bisa beda nggak kira-kira? Berantem nanti gitu. Oke Bu, Pak? Oke nggak ini? Ibu Bapak ini pemanasan belum mulai ya? Belum. Ini diam-diam gini, oke ya? Oke, sip ya? Nah, maksud saya, boleh nggak kajian kita ini nggak terlalu sibuk lagi ngurusin kelas 2+2, tapi kita ngomonginnya di log 10.000 gitu. Boleh nggak Bu, Pak? Gitu. Saya yakinlah pelajaran fikih, pelajaran syariat, Ibu Bapak top aja udah. Ya kayak kemarin ada pengajian tiba-tiba nanya Kang Abu, apa hukumnya pakai lipstik merah? Saya bilang kalau pantas pakai aja sih gitu. Ini ribet banget gitu ya. Ya gitu. Terus jangan nyuri gitu lipstiknya, udah gitu aja. Ya, poinnya. Ya, Kang kalau ngaji sama Kang Abu harus pakai kerudung nggak pakai otak gitu. Pakai kerudung nggak pakai otak nggak ngerti juga gitu. Nggak nyambung gitu. Paham ya Ibu Bapak ya? Jadi maksud saya, yuk kita dive in ke konteks yang bukan wilayah hanya kulit, tapi wilayahnya inti dari esensi yang namanya rasa gitu. Jelas ya? Oke. Pembukaan kedua. Saya mau kasih analogi sederhana. Ibu Bapak bisa bedain nggak mana syariat, mana tarekat, mana hakikat? Bisa bedain nggak? Contoh. Sholat 5 waktu. Orang yang sholat 5 waktu, bisa jadi dia ngerjain hanya di wilayah syariat, tapi hakikatnya nggak dapet gitu. Oke? Bisa jadi dia cuman gerak raga, tapi rasanya nggak dapet. Sementara inti dari semua apapun konteks dari yang kita lakukan, ujung-ujungnya adalah menuju kepada hakikat. Kenapa? Karena Ibu Bapak, sorry to say, mau ibadah A, B, C, apapun itu, penilaian akhir kita, ujung-ujungnya adalah akhlak. Udah gitu aja. Betul nggak Bu, Pak? Contoh. Ada nggak orang yang rajin sholat tapi korupsi? Ada nggak Bu, Pak? Jangan banyak, nggak enak. Ada aja, ada. Ya. Berarti 2+2-nya syariatnya jalan, tapi hakikatnya nggak terjadi. Betul nggak Bu, Pak? Betul ya? Makanya ketiga hal ini nggak bisa hilang satu sama lain, nggak bisa lepas satu sama lain, tiga-tiganya perlu ada gitu. Jelas ya? Sehingga kalau kita udah mulai masuk ke level yang namanya hakikat, urusan remeh-temeh yang nggak harus diberantemin, kita akan lebih bisa menikmati dengan perbedaan gitu kira-kira. Karena Ibu Bapak mohon maaf ya, perbedaan itu fitrah. Kalau udah fitrah, berarti perbedaan itu pasti nggak kira-kira? Pasti. Jadi beda belum tentu salah. Karena berbeda adalah satu fitrah yang boleh jadi dia dengan cara jalan A, dia dengan cara jalan B, ujung-ujungnya bukan jangan-jangan sih, pasti tujuan akhirnya adalah ketujuan yang sama gitu kira-kira. Oke Ibu Bapak? Sip ya? Nah saya mau menganalogikan dulu, Ibu Bapak ini rumus ya, kalau bisa jangan lupa. Contoh. Ibu Bapak misalnya pengagum atau penyuka mangga, pengen mangga, beli ke pasar, beli mangga. Begitu beli mangga, kira-kira si mangga ini untuk dipajang atau untuk dimakan? Sip. Tapi kira-kira pulang dari pasar bisa langsung dimakan nggak? Nggak bisa, kenapa? Ada kulit. Oke, sekarang saya tanya. Setiap mangga pasti ada kulit nggak? Ada, tapi kulit itu intisari mangga bukan? Bukan. Kulit itu namanya syariat gitu. Jelas Bu, Pak? Kulit itu namanya syariat. Jadi kita beli mangga pengen nyari kulit nggak? Enggak. Tapi kalau nggak ada kulit nggak mungkin. Berarti harus dikupas nggak? Cara ngupasnya namanya tarekat gitu. Oke? Boleh nggak mangga gini, ngupasnya gini? Boleh?
Gini boleh? Gini boleh? Pakai pisau boleh? Pakai gergaji? Terserah, yang penting kebuka aja. Digigit boleh nggak? Jadi cara ngupasnya gimana? Nggak usah ribut, mau di sini, mau di sini, mau gini, mau kunut, mau enggak. Itu nggak terlalu esensi. Intinya isinya. Aduh Bu, Pak, ini mah kejadian ya. Ada saking di 2+2 banget, begitu sholat bareng, lihat ke kanan. Aduh, selesai sholat, deketin. Mas, sekedar mengingatkan. Tadi ruku kurang 2 derajat. Ya elah 2 derajat, ribut banget. Udah gitu, menasihati lagi gitu. Aduh, gitu. Ya, ngurusin orang bener. Tapi orang Indonesia itu paling senang menasihati orang sih, Bu, Pak. Ya, yang nggak minta dinasihati, diceramahin mulu gitu, Bu, Pak. Gitu. Oke, Ibu Bapak dapat ya? Sehingga pertanyaan saya mau A, mau B, mau C, itu wilayah konteks yang namanya cara. Tapi inti dari mangga bukan kulitnya, bukan cara ngupasnya, selesainya kamu tahu rasa mangga tuh gimana. Oke Bu, Pak? Sip ya? Berarti ujung-ujungnya ada di mana? Rasa. Rosok kalau kata orang Jawa. Jadi sekarang saya tanya, balik nih. Ibu sampai sini oke Bu, Pak? Oke nggak ini? Oke, sip. Dapat ya? Dah. Berarti, sekarang kita lihat. Let's say kalau kita bicara, dari ketiga poin ini, yang nanti muaranya adalah kembali kepada akhlak dan perilaku, sekarang kita bagi dulu nih Bu, Pak. Kita ulang-ulang ya, sedikit aja. 1. Kalau kita bicara dalam konteks Islam itu bukan hanya dalam wilayah sebagai nama sebuah religion atau nama di KTP, tapi Islam itu berbicara dalam konteks yang namanya rasa. Berarti maaf nih, Islam di 2+2 di akar 16 sama di log 10.000, beda nggak Bu, Pak? Beda. Sholat di 2+2 di akar 16 di log 10.000, beda nggak kira-kira? Beda. Maka kalau kita mulai mengerti bahwa oh iya ya, gradasinya itu luas banget gitu kira-kira. Sehingga dengan gradasi yang luas ini, kita perlu bagi dua dulu nih. Ada yang namanya Islam sebagai KTP dan identitas, tapi fungsi konteks esensial intinya itu bukan hanya di situ, tetapi menjadi pribadi yang Islami gitu kira-kira. Oke Bu, Pak? Contoh, suka ada yang doa gini nggak? Ya Allah, matikanlah dalam keadaan husnul khotimah, gitu? Iya? Di husnul khotimah di ujungnya ada tanda bintang, syarat dan ketentuan berlaku. Oke? Sekarang saya tanya, kira-kira husnul khotimah itu orang yang Islam atau orang yang Islami? Hah? Kira-kira syarat mutlak husnul khotimah, KTP-nya Islam atau perilakunya yang Islami? Hah, gitu. Kenapa? Ibu Bapak, lepas kita di kafan, KTP nggak dibawa. Betul nggak? Pas malaikat mau nanya, agamanya apa? Islam. Mana buktinya? KTP ketinggalan. Gimana? Betul nggak? Karena kalau kita bicara Islam itu hanya kemasan, hanya looks, hanya dalam konteks yang namanya balutan, tetapi tidak masuk ke level konteks yang namanya Islami yang menjadi nilainya yang namanya value. Dan inti dari konteks apa yang kita nanti akan pelajari adalah tidak berbicara hanya dalam wilayah kemasan, tapi juga dalam wilayah value-nya gitu. Jadi Ibu Bapak mohon maaf ya, orang yang KTP-nya Islam belum tentu Islami, setuju nggak? Yes. Saya balik nih. Yang KTP-nya enggak Islam, bisa nggak lebih Islami daripada yang KTP-nya Islam? Ya udah nggak usah menilai. Beda simbol kafir, beda simbol neraka. Betul nggak? Yang dirinya ngerasa udah pasti masuk surga. Ibu Bapak, panitianya surga aja belum dibikin.
Pendek banget. Nggak kafir-ngafir neraka-neraka orang lain berdasarkan apa? Pokoknya, katanya, dari dulunya, pokoknya yang kira-kira begini, itu kafir, itu neraka aja udah. Yang ngomongnya karena udah paling masuk ke surga gitu kira-kira. Betul nggak Bu, Pak? Sip ya? Sehingga yang ingin dititik beratkan di sini adalah konteks pembelajaran tidak hanya dalam wilayah kemasan sebagai identitas, tapi kepada nilainya yang disebut yang namanya value atau kualitas gitu. Isinya. Jadi kalau kita mau bicara masalah isi, ya nggak bisa enggak. Satu kunci adalah bagaimana kita mengenal diri. Makanya pembelajaran dalam konteks apapun, anggap aja ya Ibu Bapak, nih saya kasih contoh. Ibu Bapak pernah dengar Imam Ghazali nggak? Pernah dengar? Nah, contoh nih ya, kita pakai case-nya Imam Ghazali ini. Ibu Bapak kalau dengar kata Islam ini gede, luas banget. Tapi tadi ada gradasinya, ada 2 tambah 2, ada akar 16, ada log 10.000. Anggap aja begitu. Yang paling porsinya kecil, salah satunya itu namanya fikih. Boleh enggak halal haram, boleh enggak halal haram. Itu porsi paling kecil dalam konteks Islam. Makanya Ibu Bapak kalau telah Quran, hukum itu di bawah 10%, cuman 500-600an ayat gitu. Makanya dari 6.236 ayat Quran, cuman 10%, itu cuman ngomongin benar salah, baik buruk. Gampangannya begitu. Jadi fikih ini anggap aja cuman 1%. Jadi fikih ini bagian dari Islam, yes, tapi bukan Islam keseluruhan. Sampai sini oke Bu, Pak? Sip ya? Contoh nih. Pernah dengar headline news gini nggak? Di dalam Islam, musik itu haram. Pernah dengar nggak? Nah, kira-kira headline news ini tepat nggak? Kenapa? Salawat kan ada berlaku. Nah, dengerin dulu. Nih, Islam ada bagian kecil namanya fikih. Urusannya benar salah, baik buruk, halal haram. Gampangannya begitu. Oke? Berarti urusan halal haram dan seterusnya itu ada di wilayah dan itu bagian kecil dari Islam. Berarti kalau headline newsnya ini mau agak tepat, kalimatnya gini, di dalam fikih Islam musik itu haram, baru tepat. Karena hanya ada di dalam wilayah yang 1%. Sampai sini oke? Oke? Kenapa? Karena ketika Imam Ghazali ada di wilayah kalam, ada di wilayah di sini, dia merasa kayaknya nggak maju deh. Kenapa? Banyak sekat-sekat, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kaku gitu Bu, Pak. Ya itu tuh balik lagi, cuman ngeribetin urusan kunut nggak kunut, atahiyat gini sama gini. So Bapak saya mau nanya, atahiyat yang benar gini atau gini? Hah? Yang kasihan kalau ada 2 orang yang berdebat antara gini sama gini, yang di tengah Bu, Pak. Kenapa? Telunjuknya nggak ada. So kalau yang nggak punya telunjuk gimana? Betul nggak? Sehingga urusan ini, urusan gini, kunut nggak kunut, pakai basmalah dikencingin atau tidak, itu hanya urusan wilayah yang 1%. Tapi diributinnya 99%. Kuehnya cuma 1%, diributin 99%. So Ibu Bapak mohon maaf ya, Idul Fitri hari ini sama besok cenderung bisa berantem nggak kira-kira? Iya. Kenapa? Nah, si yang 1% ini yang membuat Ghazali pada saat itu, Imam Ghazali pada saat itu, kayaknya the truth nggak di sini deh gitu. Kenapa? Karena rata-rata di level ini dogmatis dan doktrinasi gitu. Contoh lagi. Ibu Bapak pernah dikasih pembelajaran nggak, entah itu sama guru atau ustadz, figur otoritas atau apapun. Kalau tidak sholat dosa, pernah dikasih tahu gitu nggak? Kalau dosa nanti masuk neraka. Kira-kira begitu tahu itu ada rasa takut nggak? Pertanyaan. Ibu Bapak sekarang sholat gara-gara harus atau gara-gara perlu? Yang mana? Yang bener ah. Hah?
Sholat itu bagi ibu bapak keharusan atau keperluan? Kewajiban atau keperluan? Berarti kalau wajib dia ada harus, betul nggak? Ada dorongan harusnya nggak? Kira-kira kalau ada dorongan harus, apalagi di bawah sadarnya ada takut apa dan lain-lain, diharuskan, ikhlas nggak akhirnya? Enggak. Nih ibu bapak ya, ciri-ciri orang yang sholatnya kurang ikhlas. Allahu Akbar, rokaat 2, rokaat 3, rokaatnya lupa, pasti nggak ikhlas. Nah. Ada yang gitu nggak? Ya udah nggak usah disurvei lah, nggak usah ya. Iya, coba rokaatnya aja lupa, betul nggak? Iya. Iya, ini sunnah apa wajib ya? Nah, gimana? Itu lebih ekstrim sih. Jangan-jangan pas gini zuhur pas asar, wah repot. Rokaat betul nggak bu Pak? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena memang apa yang dikerjakan bukan wilayah untuk naik ke kelas berikutnya, tapi hanya dalam dasar menggugurkan kewajiban. Oke sampai sini Bu Pak? Sip ya? Sehingga maaf banget nih, udah gitu penilaian orang soleh nggak soleh rajin ke masjidnya lagi. Soleh ya kenapa rajin ke masjid? Siapa tahu rajin ke masjid nyolong sendal, bisa nggak Bu Pak? Bisa. Kotak amal dan seterusnya gitu. Sehingga gradasi antara penilaian soleh sorry itu saya Ibu Bapak, rajin sholat 5 waktu itu belum prestasi di hadapan Allah. Sholat mah bukan tujuan, jembatan gitu. Gelar haji bukan tujuan, jembatan. Gak bisa. Kenapa? Karena itu tidak menyentuh sisi log 10.000-nya gitu sebetulnya. Jelas ya? Sekarang orang tua sama anaknya, banyak yang gini, udah sholat belum? Gitu. Betul? Tapi yang nanya, nah hari ini kamu perasaannya feeling happy atau gak happy? Perasaan gak ditanya. Di sholatnya bahkan baca, di bagian iftitah mana yang kamu gak paham? Gak peduli. Di bagian Al-Fatihah mana yang kamu gak ngerti? Gak peduli. Yang penting kelihatan gini, udah tenang. Betul gak Bu Pak? Nah, berarti ketika orang hanya melakukan syariat ritual, itu baru hanya di kelas 2 tambah 2. Berarti belum masuk ke level hakikat, belum masuk ke level rasa gitu. Maka sholat gak ngaruh Bu Pak. Saya mau nanya, mohon maaf. Allah mewajibkan kita sholat, berarti ada tujuannya gak? Ada apa tujuan sholat? Untuk apa? 5 kali sehari dalam tradisi Islam kita disuruh me time supaya jiwamu tenang. Betul nggak? Gimana jiwanya mau tenang? Waktu sholat yang nyari kunci, ingat, ketemu di sini. Jadi nggak tenang jiwanya, nggak khusyuk. Kenapa coba? Kita disuruh sholat tapi nggak pernah diajarin khusyuk. So ibu bapak pernah ada pendidikan untuk dikasih tahu cara khusyuk nggak? Nggak ada Bu Pak. Tapi tiap hari disuruh sholat tapi nggak pernah diajarin khusyuk. Dan esensi dari sholatnya misalkan dan seterusnya itu tidak menjadi sesuatu hal attention lah. Karena kenapa? Yang penting ritual gitu. Oke ibu bapak, sip ya. Jadi basic yang paling bawah lah ya. Bukan nggak penting, bukan ini. Tapi porsinya kecil. Nah, Imam Ghazali pindah ke tengah, Bu, Pak. Kenapa? Di situ mulai questioning everything. Kenapa harus wudu? Kenapa wudu ini? Kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa ini? Sementara sorry ya, saya dari kecil begitu belajar agama, gak boleh nanya kenapa, kerjain aja. Betul gak, Bu, Pak? Sehingga critical thinking-nya gak kelatih. Pokoknya gini aja. Makanya ibu bapak maaf ya, orang tuh abis sholat ngerasa kayak udah soleh gitu. Pulang pengajian, solehah. Belum. Solehah mah bukan pulang pengajian, bukan. Orang baca Quran ngerasa udah dapat banyak pahala. Alhamdulillah 2 juz, pahala banyak gitu. Iya. Contoh. Pernah dengar nggak? Kalau kita baca 1 huruf dapat 10 pahala. Pernah dengar? Iya, sekarang saya tanya. Kalau 1 huruf dapat 10 pahala, tapi Quran ada ayat yang ngomong, kalau kamu mengerjakan sesuatu apa yang tidak kamu ucapkan, Allah juga nggak suka. Nggak sesuai.
Sekarang maaf ya ibu bapak ya, bisa nggak orang hatamnya rajin, tapi apa yang dihatamkan nggak jadi perilaku? Bisa nggak? Bisa. Kenapa coba? Nggak ngerti. Asal baca. Tapi begitu baca, alhamdulillah. Sok nanti di bulan Ramadan, di grup, cepet-cepetan hatam bu. Aku udah 2 juz, aku udah 3 juz gitu. Iya. Bagus, bagus. Tapi kelasnya 2 tambah 2 gitu maksudnya. Makanya ibu bapak maaf ya, di Quran gak ada satu statement pun disuruh hatam, gak ada bu pak. Yang ada disuruh paham. Sementara kalau gak paham gak mungkin mengerjakan. Oke bu pak. Sip. Aduh makin diem gini ibu bapak. Oke ini dapat ya. Oke. Nah dari 1%, Ghazali pindah ke yang 9% nih. Apa sih yang 9%? Dari fikih Islam, dia pindah ke filsafat Islam. Mulai menggunakan nalar gitu. Critical thinking-nya mulai nyala. Pertanyaan-pertanyaannya mulai hadir. Dari yang asalnya dogma doktrin, di sini penuh dengan yang namanya why. Kenapa begini? Reasoningnya apa begini? Karena ibu bapak, once kita nggak ngerti reasoning sesuatu, pasti ngerjainnya nggak akan nikmat gitu. Contoh, saya kasih contoh. Contoh nih ya. Nanti kita masuk ke sini. Ibu bapak, tangan saya mau berbuat baik atau buruk, yang menentukan tangan saya bukan? Hah? Tangan, ini mau berbuat baik, mau berbuat buruk, spidol ini mau pakai saya nulis baik, mau saya lempar keburukan, itu urusan tangan saya bukan? Bukan, udah pasti. Bukan. Karena tangan ini hanya dalam wilayah jasmania, hanya wilayah badania, ada yang menggerakkan badania kita, di dalamnya namanya aplikasi, namanya nafs atau jiwa. Sampai sini oke bu? Jadi ibu bapak jangan ketipu ketika orang kelihatannya kalem, relax. Di dalamnya bisa lagi berantem, gitu bu. Bisa begitu nggak? Iya. Tubuhnya di sini, pikirannya di mana? Bisa begitu nggak? Ini ibu bapak kan kayak lagi sok-sok merhatiin saya aja sih gitu. Nggak tahu pikirannya kemana. Betul nggak? Iya. Berarti state demi state demi state demi state yang kita nanti akan pahami dalam konteks diri, ini layernya banyak banget gitu. Nah sekarang saya tanya, saat ibu bapak batinnya tidak tenang, kira-kira resah nggak? Saat resah nyaman nggak hidupnya? Maka dilatih 5 kali sehari supaya batinnya nggak resah, namanya sholat. Maka supaya batinnya tidak resah, nomor 1 beresin dulu tubuhnya. Keresahan datang dari apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, apa yang kamu pikirin. Coba kontemplasikan, itu namanya wudhu. Begitu Allahu Akbar, nah panggilan me time nih. Saya mau hold dulu nih. Karena boleh jadi dari subuh ke zuhur, meeting banyak, kerjaan banyak, burnout, stres, pusing, dan lain-lain. It's time to calming untuk 5-10 menit. Disconnect dari luar, saya mau santai dan relax dulu untuk me time. Oke nggak bu pak? Makanya saat kita mulai Allahu Akbar, oke, it's time. Coba ibu bapak kebayang nggak? Kita diingetin, pertama ada azan, betul? Abis azan ngapain kita? Nah, wudhu dulu. Wudhu. Abis wudhu qomat dulu. Habis qomat, sholat. Habis sholat, zikir. Betul? Jadi azan reminding, wudhu reminding, sholat reminding, zikir semuanya ini adalah sistem supaya kita jiwanya tenang. Saya kasih contoh ibu bapak. Orang melakukan setidaknya cuma ada 2. 1, dia melakukan atas dasar sadar. Yang kedua, dia melakukan atas dasar kebiasaan. Ibu bapak sholat banyak kebiasaan atau banyak sadar yang mana? Hah? Banyak sadarnya, banyak kebiasaannya?
Nah, berarti lawan kata sadar kebiasaan bisa cenderung. Jadi zuhur merubah, ada perubahan nggak kira-kira? Berarti sholatnya sadar apa mabuk? Nah gitu. Impas. So 50-50 gitu. Jelas ya ibu bapak ya? Maka kebayang nggak pengingatnya? Ada azan, ada wudhu, ada qomat, sholat, zikir. 5-5-nya kata kuncinya biar jadi sadar, sehari diulang 5 kali lagi. Hah? Jadi ibu bapak kalau 5 udah diingetin dari azan sampai ini tetap ngegosip, buset dah gitu bapak. Ini berarti purely yang dilakukan dalam bentuk ibadah nggak ada urusannya sama diri, tapi itu hanya menggugurkan yang namanya kewajiban. Semua datang dari takut. Allah, kenapa? Di awal waktu kenapa? Kalau nggak takut gitu. Bukan relax, bukan paham gitu Bu. Makanya kenapa bahasa Quran konteksnya adalah agar kita jadi paham. Oke Bu, Pak. Sip ya. Jadi Ghazali pindah ke yang 9%, namanya filsafat. Filsafat itu berarti ada basic thinking. Kalau gini, alasannya gini. Kalau gitu, alasannya gini. Ibu bapak mohon maaf ya, ibu bapak bagi yang putra putri atau cucunya Gen Z, udah nggak bisa nakut-nakutin pakai neraka sekarang Bu. Nggak bisa. Udah nggak bisa nakut-nakutin pakai dosa, udah nggak bisa menggunakan dogma dan doktrin, nggak bisa. Berarti kalau kita mau merubah dalam konteks apapun, lakukanlah dengan menggunakan nalar. Contoh. Cucu nih nanya ke neneknya. Neneknya ngomong, nah sholat. Cucunya, kenapa sih aku harus sholat? Karena kalau nggak sholat dosa. Kenapa kalau dosa? Kalau dosa nanti masuk neraka. Emang neraka di mana? Skakmat neneknya udah. Betul nggak Bu Pak? Jadi sekarang kalau tidak ada dialektika akal, kalau tidak masuk ke dalam konteks yang namanya logik, itu akan sulit diterima gitu. Oke Bu Pak? Sip ya? Dan ini baru 9% nih. Yo, mohon maaf ya, ini base dari apa yang saya research. Masyarakat kita 90% ada di sini nih. Di sini aja terus. Urusannya di sini lagi. Nggak pernah masuk ke sini. Bukan nggak pernah sih, sedikit gitu. Nah, di level ini, karena konteksnya akal, Ghazali nggak nemu dalam wilayah yang namanya rasa. Maka, wilayah rasa sering disebut namanya adalah tasawuf gitu. Di sini sekitar 90%. Nah, pencarian Ghazali selesai di tasawuf karena kenapa? Yang ini adalah kulit, yang ini cara ngupasnya. Kalau udah urusan rasa, udah nggak bisa diceritain gitu Bu. Karena itu udah urusan konteksnya adalah esensi gitu. Nah sekarang kalau kita stagnan hanya di level ini, nggak masuk ke level ini, nggak masuk ke level ini disebut sembah raga. Di sini kita masuk yang namanya sembah rasa. Jadi ibu bapak maaf banget ya, orang yang rajin sholat dan sholatnya oke, indikator parameternya 1. Hatinya semakin penuh welas asih gitu Bu. Kasih sayang Allahnya semakin mewujud menjadi perilaku gitu. Jadi agak aneh sholat rajin tapi pelit. Wah aneh aja Bu Pak. Udah aneh aja. Ya nggak banyak, nggak ada. Sholat rajin tapi susah banget maafin orang gitu. Aneh aja. Berarti sholatnya tidak ada kaitannya dengan pelembutan hati gitu. Makanya dalam bahasa tasawuf sering disebut tazkiyatun nafs. Bagaimana hatinya yang dilembutkan, karena pada dasarnya saat ininya nggak dalam konteks yang namanya lebih baik,
output yang esensinya kembali kepada akhlak itu nggak terjadi gitu. Nah, kita kadang-kadang salah, sekali lagi ya, tidak tepat memberikan penilaian. Karena yang dinilainya cuma yang 1% gitu, Bu, Pak. Padahal yang 1% ini, syariat ini adalah jembatan menuju esensi. Ujung-ujungnya adalah akhlak. So, Ibu Bapak cari di Quran ya, nggak ada loh Bu, Pak, kalimat orang yang paling mulia di hadapanku adalah orang yang rajin umroh. Nggak ada Bu, Pak. Sok cari, nggak ada. Orang yang paling mulia di hadapanku adalah orang yang rajin tahajud. Nggak ada. Karena kenapa? Mau umroh, mau sholat, mau puasa, ujung-ujungnya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, tujuan akhirnya adalah orang yang paling takwa. Saya mau nanya, takwa itu urusan identitas atau urusan rasa? Rasa. Sehingga output yang namanya ketakwaan bukan tidak berkaitan sih. Bukan penilaian hanya dalam wilayah yang namanya identitas gitu. Nah, kenapa coba Bu, Pak? Kenapa sih? Ibu Bapak saya cerita ya, 2010 Indonesia negara paling Islami ranking 140 Bu, Pak, dari 208 negara. Nomor satunya New Zealand. 2022 Indonesia naik sih ke 62 Bu, Pak. Nice. Nomor satunya Denmark. Tahun lalu nomor satunya Irlandia, kita ada di 50 something. Nah, kenapa? Karena konteks yang dinilai dalam penelitian itu bukan seberapa banyak komunitas orang yang Islam, tapi bagaimana konteks yang namanya keislamian itu terjadi dalam sebuah society atau wilayah gitu kira-kira. Nah, itulah kenapa Ibu Bapak maaf banget nih. Maaf ya. Ceramah cuman dongeng, Bu. Ngaji cuman bunyi. Pulang ceramah, pulang ngaji, critical thinking berubah nggak kira-kira? Nggak diajak mikir. Makanya pertanyaannya boleh enggak, cuman tahu kisah. Sok Ibu Bapak, ceramah Idul Fitri, ceramah kurban, diulang-ulang 15 tahun. Ibrahim menuntun Ismail. Gitu terus. Betul nggak? Saya nggak tahu juga Ibrahim apa, Ismail apa. Udah cuman diulang lagi. Repetisi yang tidak masuk ke level konteks yang namanya pemahaman yang lebih dalam gitu intinya. Oke Bu, Pak? Sampai sini oke? Jadi boleh nggak kita bahasannya? Kan ini udah keempat nih ya. Next 5, 6. Kalau ada insya Allah. Kita mainnya di log 10.000 gitu. Boleh nggak Bu, Pak? Sip, mantap. Udahlah Ibu Bapak mah urusan fikih, urusan saya top banget aja udah. Iya tuh. Betul nggak? Cuman sekarang kita masuk ke wilayah pendalaman gitu itu. Oke? Sip? Paham ya? Sip. Nah, berarti mau nggak mau, suka nggak suka, dalam konteks wilayah untuk masuk ke level log 10.000, kita perlu banget ngerti tentang self. Tentang diri. Jadi hari ini pengantar diri 1 namanya. Ya, supaya nanti kita ngerti, oh diriku yang mana, diriku bagian mana, esensinya yang mana, dan seterusnya gitu. Contoh. Ibu Bapak kalau kita ngomongin takwa, itu berarti berkaitan sama akhlak nggak? Berkaitan nggak? Iya dong. Sekarang saya tanya, rajin sholat, akhlaknya pasti baik nggak? Ya insya Allah mah jawaban kunci pas ya, itu susah. Kalau insya Allah orang Bandung pasti nggak jadi aja Bu, nah, udahlah. Nah, orang Bandung kalau insya Allah nggak jadi aja udah gitu. Nah, insya Allah tuh kadang-kadang ya gitu deh ya, dah. Ya, jawabannya nggak boleh insya Allah ya. Ulang. Kalau orang rajin sholat, pasti akhlaknya baik nggak? Kenapa? Dua-duanya rokaatnya sama, tapi yang satu akhlaknya baik, yang satu akhlaknya enggak. Sholatnya sama, bacaannya sama. Oke, berarti pertanyaannya, sholat ini bukan hanya urusan rokaatnya, bukan hanya urusan bacaannya. Betul nggak Bu, Pak? Iya dong.
Semua orang baca Al-Fatihah, semua orang zuhur 4 rakaat, tapi satu ada yang tetap korupsi, satu ada yang berbuat baik. Betul nggak, Bu, Pak? Misalkan begitu. Berarti kalau kita bicara dalam konteks ketakwaan, karena kita mau masuk ke level yang log 10.000, kita penting untuk ngerti esensi yang menentukan ketakwaan tuh diri kita yang bagian mana gitu. Oke? Aduh, jadi diam gini. Oke, ini padahal baru mulai nih. Ibu Bapak pertemuan ketiga ingat UTS, jangan lupa ya. Nah. Ya, mangga. Oke. Dah ya. Sekarang kita masuk nih. Contoh. Quran itu pedoman. Makanya Quran itu bentuknya sebagai buku pedoman. Orang hatam belum tentu mendapatkan petunjuk. Ibu Bapak saya mau nanya, Quran didesain untuk pedoman bukan? Berarti baca Quran, outputnya dapat petunjuk. Betul? Berarti baca Quran untuk nyari pahala bukan? Ulangi ah. Dengerin dulu. Di surat 45 ayat 20 tuh ada kalimat gini, hadza baso irulinas, Quran pedoman bagi manusia. Jadi kalau saya mau tahu pedoman, lihat Quran. Output dari Qurannya selesai dibaca, dapat petunjuk. Betul nggak? Berarti baca Quran untuk mendapatkan petunjuk. Oke? Sekarang saya tanya, ada nggak orang baca Quran nyari pahala? Ada nggak? Jadi kalau dia nyari pahala, petunjuk dapat nggak? Ya belum tentu. Betul nggak? Sip ya. Tapi at least kalau baca Quran nyari pahala bagus, tapi kelasnya 2 tambah 2. Nah, di situ terus. Salah enggak? Bagus-bagus aja. Tapi levelnya di sini terus. Stuck di situ. Contoh, saya kasih contoh. Ibu, Bapak, nih ya, tolong direnungkan dulu sebelum dijawab nih. Quran itu kitab kebenaran bukan? Hah? Diamnya udah bagus sih, tapi kelamaan diamnya nih. Quran, kitab kebenaran bukan? Oke. Sekarang saya tanya. Ibu Bapak mau tahu paling benar sejati, itu dasar dari kata orang lain atau dirasakan langsung? Contoh. Ibu Bapak saya mau ngasih tahu, ini enak banget. Percaya nggak sama omongan saya? Dari bungkusnya aja masih dibungkus, saya ngomong enak, logikanya jangan-jangan sayanya juga belum nyobain. Betul nggak? Betul? Oke, sekarang saya tanya. Saat saya ngomong ini enak, itu informasi atau kebenaran? Saat saya ngomong yang ini enak, informasi atau kebenaran? Yang ini enak, informasi atau kebenaran? Berarti semua yang tertulis di dalam kitab ini, itu awalnya sebagai apa? Informasi. Betul? Oke nggak ini? Nah, sekarang saya tanya. Saat si kitab ini mau jadi kebenaran, gimana caranya? Ya gini. Di depan sana Bu, Pak, ada 2 orang berdebat tentang rendang. 2 orang nih. Di depan Atrabu nih. Yang satu ngomong, rendang tuh pedas. Enggak, manis. Enggak, pedas. Dua-duanya belum pernah nyobain rendang. Paham maksud saya? Ibu Bapak saya tuh kan studi salah satunya interfaith dialogue. Saya pernah ke Vatikan sekitar 2 minggu untuk mempelajari tentang teologis Christianity gitu. Katolik khususnya. Pulang, saya lagi mempelajari untuk bikin paper, buka Injil, Bu. Teman saya lewat, langsung ini, buka Injil sekarang. Terus saya bilang, emang kenapa? Loh, Injil itu ya,
kitabnya tuh gak benar semua. Saya tanya, udah pernah baca belum? Belum sih katanya. Iya, dia ngomong, kata ustadz saya, Ina, itu, Ina. Berarti si orang ini udah ngalamin langsung gak kira-kira? Hoax gak? Nah, gitu. Jadi kalau saya ngomong ini enak sama ibu bapak, hoax gak? Yang bahaya, sayanya hoax, ibu bapak main iya-iya aja lagi gitu. Terus nanti katanya. Jadi daripada sibuk urusan di depan debat rendang, mending masuk sok makan. Sampai sini oke? Nah ibu bapak, inilah keributan-keributan tafsir. Dua-duanya gak ngalamin, sibuk pokoknya katanya. Enggak loh ya, menurut dia tuh katanya gini. Enggak, terus aja menurut. Paham gak maksud saya Bu, Pak? Dapat ya? Kira-kira kayak gini terjadi di masyarakat kita gak? Nah gitu. Ada aja. Kenapa coba Bu, Pak? Kita tidak berbiasa untuk menggunakan critical thinking. Gak biasa untuk mikir. Tidak dilatih untuk speak up, nggak dilatih untuk nanya, nggak dilatih untuk why. Pokoknya, udah. Katanya. Dan tanpa sadar, pendidikan ini diwariskan dari orang tua dari orang tuanya. Dan tanpa sadar, kita jangan-jangan juga mewariskan itu ke anak-anaknya. Oke Bu, Pak? Sip? Nah, sekarang kita balik nih. Berarti si Quran ini, kalau kita ngomongin pedoman, Quran adalah pedoman, isinya penuh dengan informasi, maka akan jadi kebenaran ketika kita mengalami. Ketika apa Bu, Pak? Kalau ibu bapak udah icipin ini, baru berhak ngomong enak gak enak gak kira-kira? Kenapa? Udah ngicip. Sekarang saya tanya, ibu bapak banyak ngicip Quran atau banyak membunyikan Quran? Banyak icip-icip, nyoba-nyoba atau banyak bunyi? Mana yang lebih banyak? Bunyi. Makanya yang dilombakan aja suaranya yang paling bagus. Betul nggak? Oke sampai sini? Tapi bukan berarti itu nggak penting. Maka kenapa Quran selalu menggarisbawahi gunakanlah akal agar kamu paham. Bukan hatam, bukan. Paham. Jadi pulang dari sini ibu bapak hatam atau paham? Dua-duanya tetap. Aneh-aneh nih mulai. Kan tetap aja hataman aja terus nggak apa-apa. Jangan sekarang mentang-mentang ngerti gini ada temennya hataman. Ingat ya di Quran nggak ada. Jangan Bu, Pak. Tetap aja. Tapi hatam di 2 tambah 2, pahamnya di log 10.000. Sampai sini oke? Oke? Berarti ibu bapak untuk bisa dalam konteks di mana apapun intinya mengalami, nggak bisa enggak, kita perlu menggunakan akal. Ibu bapak ngomong-ngomong sampai tahapan ini udah dapat something belum? Udah ya? Ada sesuatu ada? Sip, mantap. Mantap banget. Ya. Karena ibu bapak jangan lupa, mangga silakan. Silakan. Karena ibu bapak jangan lupa, semua pembelajaran subjek utamanya adalah diri sendiri. Nah, satu ya. Samping. Ya ini baru mulai Bu, Pak. Tenang ya. Oke, udah ya, kita lanjut. Jadi ingat rumus kita yang pertama, jangan lupa nomor 1, masuk ke wilayah pedoman, nggak bisa enggak, milikilah keinginan untuk mau membaca, Bu, Pak. Dan membaca ini luas banget. Dan ibu bapak maaf banget ya, literasi masyarakat kita tuh rendah banget, nggak dibaca, forward aja. Jadi hoax. Pokoknya ya dapat beritanya dari siapa, udah nggak dibaca, kirimin. Iya ini loh, bener, iya ini, itu bener, gitu aja. Nggak tahu isinya bener atau enggak. Makanya ibu bapak maaf ya, kenapa Nabi Muhammad nomor 1 wahyunya langsung disuruh sholat nggak?
Nomor 1, enggak disuruh ikro dulu. Nggak langsung disuruh sholat, enggak. Kenapa? Basic design untuk mau melakukan yang lain adalah kata kuncinya dengan ikro. Jadi ingat ya rumusnya, baca, pelajari, paham, baru mengamalkan. Oke? Berarti segala sesuatu harus ada pahamnya dulu nggak kira-kira? Yes. Kenapa? Kalau aku paham, aku ngerti mekanismenya. Tapi kalau aku melakukan tanpa paham, berarti aku hanya melakukan ritual tanpa sebuah pemahaman. Makanya di surat 17:36 ayat Al-Quran, janganlah kamu melakukan segala sesuatu kalau kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya gitu. Berarti kita perlu selalu punya basic design pengetahuan. Jadi ibu bapak, yuk jangan lelah untuk belajar. Jangan ngerasa udah cukup lah, udah segini nggak usah belajar. Jangan bu. Kenapa? Karena hidup selalu akan memberikan pelajaran sama kita. Selama kita hidup, jangan pernah lelah untuk belajar. Kenapa? Orang yang berhenti belajar sama dengan mati, bu. Mati itu dalam artian di sini apa? Tidak bertumbuh. Oke bu, pak. Sip ya. Nah, sekarang kita masuk nih. Berkaitan sama si diri tadi. At least ibu bapak pulang dari sini banyak bawa bahan kontemplasi untuk dikunyah. Setuju ya? Itu yang dimaksud ditujukan itu gitu. Dan ingat ibu bapak, apapun yang terjadi, ibu bapak mau dengerin siapapun, tolong punya ruangan skeptis dalam dirinya. Jangan langsung iya, jangan langsung kerjain, apalagi langsung percaya. Jadi syarat mutlak salah satunya belajar sama saya, ibu bapak, please jangan percaya omongan saya. Jadi diam. Oke? Semua apa yang saya omongin simpan dulu di ruangan skeptis. Karena saya nggak berusaha meyakinkan sesuatu, nggak ngajak kemana-mana, tapi ini saya mau melihat atau saya mau berbagi ada sudut pandang yang seperti ini gitu kira-kira. Dan ibu bapak saya selalu ulang-ulang, masing-masing dari kita nangkepnya, butuhnya beda-beda. Jadi ibu bapak nggak harus ngerti semuanya. Kira-kira ini oke, dah fokus di situ aja. Sip. Makanya pulang nggak usah nanya ke temennya, ngerti nggak? Nggak usah, udah. Nah, udah. Karena beda. Nanti dia ngerti, kitanya nggak. Aduh, nggak ngerti gitu. Udah nggak usah bu, pak. Udah. Ya, karena masing-masing pasti punya kapasitas wadah yang berbeda-beda. Nah, pelan-pelan ya ibu bapak ya. Sekarang nama dulu aja. Saya kasih contoh bu, pak. Wah, ibu bapak kan udah sering pengajian lah, pasti tahu jawabannya. Allah itu dekat apa jauh? Dekat apa jauh? Dekat atau dekat banget? Sekarang saya tanya, kalau mau menuju ke Allah harus tahu alamatnya nggak? Hah? Ya ulang dulu. Ya. Saya diundang Kang Abu nanti kena Terabu ya. Tapi nggak dikasih tahu yang di Sabang. Wah udah. Nyampe ke sini nggak? Nyampe tapi lama banget di satu-satu. Betul? Atau gini, Kang Abu nanti kajiannya iya di mana? Di daerah Sabang ya. Sabangnya di mana? Di Sabang lah pokoknya. Wah, dari ujung ke ujung. Ngundang saya nggak gitu. Betul nggak Bu, Pak? Berarti kalau mau menuju, basic desainnya adalah tahu alamat. Betul? Nah, balik nih. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari Allah mau kembali ke... Berarti saya ibu bapak mau pulang kemana? Berarti harus tahu alamatnya nggak? Iya, di mana? Ini mau pada pulang nggak tahu alamat gimana? Nah, salah satunya Quran ini ngebocorin banyak alamat-alamat Allah. Ibu bapak jangan lupa loh ya, Quran itu pedoman untuk orang Islam atau manusia? Manusia loh, nggak ada urusan sama religion sebenarnya. Itu manusia. Kenapa Quran pakai bahasa Arab, Bu, Pak? Karena nabinya orang Arab. Jadi bukan spesialis Arab, bukan.
Kalau Nabi Muhammad lahir di Garut, pasti pakai bahasa Sunda Quran. Iya. Jadi bukan masalah bahasa, bukan. Sip ya? Karena esensi Quran bukan hanya dalam tulisan dan bahasanya, tapi pada isinya. Sampai sini oke? Nah, balik. Kita semua pengen pulang ke Allah, betul nggak Bu Pak? Kan doanya, ya Allah husnul khotimah gitu. Ya mau husnul khotimah gimana? Alamat nggak tahu. Nah berarti kita harus nyari alamatnya dulu nggak? Oke. Ada di Quran. Nah, Quran ngomong. Salah satunya ada kalimat. Aku bersama kamu di mana saja kamu berada. Betul? Yang kedua, contoh nih ya. Ibu bapak saya terbiasa menggunakan ayat Quran langsung huruf angka dan angka gitu, nggak apa-apa ya? Karena kalau saya misalnya Al-Jatsiyah ayat 20, ibu bapak nggak tahu Al-Jatsiyah surat keberapa, nyarinya lama banget gitu. Tapi kalau 45 ayat 20 langsung surat ke-45 ayat ke-20 gitu. Oke? Ayat-ayat yang kira-kira bisa cepat saya bacain, tapi nanti kalau ada esensi nanti saya minta satu orang membacakan terjemahannya gitu. Boleh ya? Oke. Satu nih. Di surat 57 Al-Hadid ayat 3 dan 4, di surat 50 Qaf ayat 16, di surat Al-Baqarah ayat 186, minimal 3 ayat ini mau bicara tentang alamatnya Allah. Satu aja ya. Ketika hamba-hambamu bertanya kepadamu tentang aku di Al-Baqarah 186, jawablah bahwa aku adalah Qorib di dalam Quran. Qorib itu artinya dekat. Makanya mendekatkan itu namanya kurban. Makanya ada kurban nggak kita? Ibu bapak kalau kurban ingatnya apa? Sapi lagi. Kambing. Kalau orang kurban ingatnya sapi, 2 tambah 2 banget aja gitu kira-kira. Paham ya? Karena kurban sapi itu simbol. Tapi kurban sebenarnya bukan urusan sapinya, bukan. Tapi kesadaran dekat dengan Tuhan gitu. Oke? Oke? Nah, apalagi di surat Qaf ayat 16 dibilang, aku lebih dekat dari urat leher. Berarti Allah dekat apa jauh? Dekat atau dekat banget? Berarti ibu bapak saya mau pulang ke tempat yang jauh atau yang dekat? Ih, ragu-ragu. Mau pulang ke tempat yang jauh atau yang dekat? Dekat. Kapan? Kalau dipanggil Allah. Hah? Kalau dipanggil Allah. Ibu bapak, ketemu Allah harus dipanggil dulu nggak? Hah? Kontraknya habis. Ibu bapak saya mau nanya, ketemu Allah mending habis mati atau sebelum mati? Ih, kalau habis mati salah jalan Allah salah belok nanti nyasar. Maaf ya. Mindset 2 tambah 2, mati dulu baru ketemu Allah. Itu 2 tambah 2 banget tuh. Sekarang saya tanya. Maaf ya. Kalau kita mau kembali ke Allah, sementara Allahnya dekat banget, berarti kita kembali ke tempat yang dekat nggak? Kapan? Di mana? Berarti di mana saja Allah dekat banget. Berarti tempat pulang kita dekat apa jauh? Ngapain harus nunggu nanti? Karena mindset sekarang pulang ke Allah sama dengan gitu Bu, Pak. Kita sholat ketemu. Ketemu kunci sih Bu kalau sholat mah ya Allah ingat kunci. Oke nggak ini? Oke. Jadi perlu mati dulu ketemu Allah nggak kira-kira? Wah orang dianya deket kok. Terus pertanyaan berikutnya, gimana mau jauh sama Allah kalau tanpa Allah nggak mungkin ada kita gitu? Berarti Ibu Bapak, gimana kita mau ilahi rojiun kalau sama yang paling dekat aja kita nggak kenal? Betul? Orang terdekat yang sama kita siapa Bu Pak? Yang paling dekat sama kita siapa kira-kira?
Ya suami dekat sih tapi nggak kenal-kenal amat sih kayaknya. Satu Bu, Pak, diri sendiri. Jadi Ibu Bapak maaf ya, jangan harap ilaihi rojiun kalau sama diri sendiri aja nggak kenal. Betul nggak? Sekarang penyakit orang modern boro-boro kenal diri sendiri, sama urusan orang sibuk banget. Urusan tetangganya tahu. Ya, yang nggak kenal di media sosial tahu. Padahal nggak kenal-kenal amat. Tapi urusan diri sendiri, jangan-jangan nggak pernah atau jangan-jangan nggak banyak tahu tentang who am I. Aku tuh siapa sih? Atau nanti lebih dalam lagi, aku tuh apa sih? Nah, apalagi aku tuh maunya apa sih? Aku tuh kenapa dilahirkan di rahim ibu yang ini? Aku tuh kenapa pasangan aku ini? Kenapa anaknya ini? Kenapa? Banyak yang nggak ngerti, Bu. Sehingga, kenapa kalau dalam perspektif tasawuf sekali lagi ada kata-kata man arafah nafsa, faqad arafah robah. Kalau kamu mengenal dirimu, kamu pasti kenal sama Tuhan. Jadi ini sederhana aja dulu ya Ibu Bapak. Ilaihi rojiun, mari kita mulai dengan mengenal diri. Nah, caranya kan nanti kita bahas. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Oke. Berarti Ibu Bapak saat kita mempelajari ini kita lagi menuju ke ilaihi rojiun ya kira-kira? Ini lagi belajar sama-sama. Makanya setiap pertanyaan, setiap apapun momen, tulisan apa dan lain-lain, at least Ibu Bapak dari 1 jam ini, Ibu Bapak punya self-talk, ngobrol sama diri sendiri dari barusan. Betul nggak Bu Pak? Iya, makanya saya banyak nanya. Yang boleh jadi keseharian jarang banget diajak ngobrol nih dirinya. Dicuekin mulu. Perasaannya gini, ditutup-tutupin. Badannya lemas, pura-pura oke. Nggak pengen, diiya-iyahin. Berarti tidak ada konteks, saya ulang-ulang Ibu Bapak, ini statement saya rasa penting, perlu untuk kita sadari. Tidak ada orang yang akan menyayangi diri kita sebaik kita menyayangi diri sendiri. Titik. Saat kita masih mencari di luar, pasti kecewa aja. Karena pada dasarnya konteks esensi kenapa kita dikasih diri, itu untuk dikenali gitu. Oke Bu? Sip. Jadi Allah dekat apa jauh? Dekat atau dekat banget? Jadi kalau mau ketemu Allah, ketemulah ke yang paling siapa itu? Mantap. Jadi Allah nggak nongkrong di Ka'bah ya Bu, Pak. Nggak ada di satu tempat ini, nggak ada. So saya mau nanya, doa di Ka'bah sama doa di jalan sini di Sabang, mana yang lebih didengar sama Allah? Sama orang semuanya, tidak ada yang jauh dari dia. Oke? Tapi kita dikasih narasi, doa tempat mustajabah, kayak Allah lagi nongkrong di situ gitu. Salah nggak? Enggak, tapi 2 tambah 2 banget. Nah. Sip ya? Karena kita pola belajarnya bukan menyalahkan, tapi menggradasi. Oke Ibu Bapak? Sip? Ya, 1 ya, tolong direnungin. Yang kedua. Itulah kenapa Nabi Muhammad selalu mengatakan dalam statement apapun, sebelum apapun nih ya, ada kalimat gini Nabi Muhammad bilang, awaludin ma'rifatullah. Sebelum kamu beragama, anggap aja dulu gitu ya gampangannya. Kenal dulu sama Tuhannya. Sok, saya mau nanya. Ibu Bapak, maaf ya, sholat itu tujuannya apa sih? Mencegah kesucian Quran tujuannya. Sekarang intisari sholat kita disuruh apa sih sebenarnya? Nah, nanti Ibu Bapak buka di surat 20 ayat 14, kalimatnya gini. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku.
Untuk apa? Mengingat dalam bahasa Arab disebut zikir. Sekarang saya nanya, zikir kebanyakan nyebut nama Allah atau kebanyakan ingat Allah, yang mana? Allah, 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 Allah. Betul nggak? Orang yang menyebutkan nama Allah belum tentu kenal sama Allah. Betul? Betul? Nah, sekarang saya tanya. Kalau sholat disuruh mengingat Allah, berarti ada syarat mutlak untuk mengingat nggak? Ada dong. Apa? Ya oke, wudu boleh lah. Kan disuruh ingat. Disuruh ingat. Ibu bapak kalau mau ingat harus apa dulu? Hah? Gini. Ibu bapak pulang dari sini bisa ingat saya nggak? Bisa. Kenapa? Ketemu. Contoh nih, ada dua orang lagi ngobrol, si dua cewek misalnya lagi ngomongin cowok. Duh, kangen ya sama si Jack. Temennya ngomong, udah pernah ketemu belum? Belum sih katanya. Aneh nggak? Gimana bisa rindu tanpa perjumpaan? Gimana bisa mengingat tanpa bersaksi? Betul? Betul? Makanya sholat tetap nomor 2. Nomor 2. Nomor 1-nya syahadat. Kan belum update belum ya? Udah masih gitu kan? Nggak, siapa tahu ini beda nih kita nih. Nggak, rukun Islam nomor 1 apa? Syahadat baru. Kenapa? Gimana mau? Betul nggak? Oke? Sekarang saya mau nanya. Ibu bapak udah bersaksi kepada Allah belum? Iya, syahadat itu membunyikan syahadat atau bersyahadat, mana? Jangan-jangan cuman asyhadu alla. Contoh ya, saya kasih contoh. Ibu bapak saya ngajak mikir-mikir dulu, boleh nggak apa-apa ya? Nah, diacak-acak dulu ininya nih. Nah, supaya ininya kebuka gitu. Contoh, saya kasih contoh. Kalau saya berani bersaksi, berarti saya sudah menyaksikan, benar nggak? Betul? Logikanya, saya berani bersaksi karena saya sudah menyaksikan. Sekarang saya tanya, waktu syahadat di paragraf atau di alinea kedua, ada gini nggak? Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Ada gitu? Apa artinya? Aku bersaksi Muhammad utusan aku berapa? Berarti harus menyaksikan nggak? Ya? Ibu bapak menyaksikan nggak? Terus? Kan kalimatnya juga bukan aku mengakui, bukan. Ini suka aneh-aneh. Ulang ya, ulang. Ini kita mau jauh kemana-mana, jangan-jangan syahadatnya belum beres, Bu. Karena rata-rata orang syahadat turunan nggak pernah syahadat lagi. Sok ibu bapak kapan syahadat pertama kali? Nggak ingat. Kenapa? Karena turunannya turunan Islam. Betul nggak? Berarti nggak terlalu serius-serius amat sih kayaknya milih Islam gitu. Belum tentu. Karena turunan. Makanya ibu bapak maaf ya, ini kita ngomongin fakta. Orang yang pindah dari non-Islam ke Islam jauh bisa lebih ngerti Islam daripada orang yang dari lahir udah Islam. Bener nggak? Karena kita mah turunan bawaan gitu. Abu kenapa Islam? Ibu saya Islam. Apakah keinginan saya? Belum tentu sih. Gitu. Oke? Oke nggak ini? Oke, sih. Ulang ya, ulang. Aku bersaksi. Ibu bapak boleh nggak nanti pulang dari sini? Aku bersaksi tadi ketemu Abu, boleh nggak? Kenapa? Melihat, ketemu. Tapi yang nggak nonton, nggak ketemu ke sini, boleh ngomong gitu nggak? Berarti kalau nggak bersaksi ngomong bersaksi, namanya saksi palsu. Berarti cuman bunyi atau alias asbun. Simpel aja dulu, nanti kita bahas pelan-pelan.
Aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Orang yang ngomong gitu udah harus ketemu nggak kira-kira sama Muhammad? Iya dong. Tapi kita ketemu nggak? Tapi kenapa berani bersaksi? Kan ini mah ngomongnya bersaksi, belum meyakini mah belakangan. Nah, Ibu Bapak mohon maaf ya, bersyahadat bukan disuruh yakin loh, disuruh bersaksi, bukan disuruh yakin, bukan. Iya makanya. Dapat nggak maksud saya? Nah, jangan-jangan kita nggak ngerti Muhammad itu apa, Allah itu apa, ilah itu apa, belas nggak ngerti sama sekali. Pokoknya cuman asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dah. Selesai. 2 tambah 2 banget. Iya 4 sih benar. Paham nggak? Nah, sekarang at least contoh lagi. Di syahadat ada kata-kata ilah dan Allah, betul nggak? Beda atau sama? Jawaban keren banget. Yang satu I, yang satu A, bagus Bu. Wah itu jawaban top Bu. Kalau ada door prize Ibu dapat lah pokoknya. Iya bagus bener Bu. Betul nggak? Coba Bu, Pak, kalau bersyahadat dalam bahasa kita gimana coba kalau pakai bahasa Indonesia? Gimana? Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Udah sampai situ aja dulu, nggak usah jauh-jauh. Tidak ada apa? Ilah selain, tidak ada Tuhan selain. Berarti Tuhan dan Allah sama atau beda? Wah, beda-beda. Gawat. Tidak ada Tuhan selain, berarti ilah dan Allah sama atau beda? Ya kalau sama ngapain tidak? Masa tidak ada? Kalimatnya gini ya, tidak ada Allah selain Allah, atau kalimatnya tidak ada Tuhan selain Allah, yang mana? Tidak ada Tuhan selain. Berarti dua-duanya punya sesuatu perbedaan nggak kira-kira? Beda tuh Bu, beda. Makanya yang satu disebut ilah, yang satu disebut Allah. Sip? Apa bedanya? Nah. Ya, Ibu Bapak benar nggak? Panjang banget nggak perjalanan ini ya? Coba dari syahadat aja, ya. Yang kita rasa-rasa dari kecil udah bersyahadat, ini hal-hal simpel gini, nggak ngerti coba Bu, Pak. Betul nggak maksud? Paham nggak maksud saya? Nah, oke ya. Nah, nanti kita akan pretelin satu persatu di dalam tahapan demi tahapan demi tahapan gitu. Nah, saya mau balik dulu ke sini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Satu Bu, Pak. Allah itu goib nggak? Hah? Goib. Sifat Allah nomor 1 apa? Sama Pancasila tuh. Bukan ini mah sifat. Dulu ingat ya waktu TK SD. Wujud kidam bako muhalafatul lil hawadisi. Ya, dinyanyiin nggak? Hafal nggak? Ngerti nggak? Iya, karena di tesnya, coba hafalannya gimana gitu. Mau ngerti mau nggak, urusan belakangan. Dah, anyway. Di surat 57 ayat 3 ada kalimat gini Bu, Pak. Huwal awal wal akhir. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Dialah yang zohir dan dialah yang batin. Berarti Allah zohir, Allah batin. Berarti baik batin maupun zohir, Allah juga nggak kira-kira? Sip. Berarti Allah wujud nggak? Ih, ragu-ragu. Wujud. Makanya sifat nomor 1 wujud. Kalau nama nomor 1 apa? Awas kebalik nih. Nama itu dalam bahasa Arab asma. Asmaul husna nomor 1 Rahman Rahim. Jadi Rahman Rahim sifat Allah bukan? Nama. Tadi kan asma. Sifatnya wujud. ulang.
Ya, ulang. Ada asma, namanya nama. Ada qualities, namanya sifat. Nama Allah nomor 1, Rahman. Sifat Allah nomor 1. Jadi kalau ada orang ngomong, sifat Allah yang maha kasih sayang. Ya, nggak salah-salah amat sih. Tapi nggak tepat juga. 2 tambah 2, gitu. Oke Bu, Pak? Sip? Ibu Bapak mohon maaf nih ya, kalau kita nggak menelah detail demi detail kayak gini, kita nggak akan pernah mendapatkan esensi yang lebih dalam gitu kira-kira. Betul nggak? Yang diajarin nama kita, pokoknya bacaannya gini, ini gini, udah. Nggak ada pendalaman kayak gininya, nggak banyak gitu kira-kira. Oke? Ulang. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Yang zohir maupun yang berarti ada nggak yang bukan dia? Nggak ada dong. Makanya nanti di Al-Baqarah ayat 115, kemana saja kamu menghadap, di situ wajah Allah. Wajah itu bukan muka, penampilan. Sampai sini oke? Dapat? Berarti kalau gitu, kalau kita bicara tentang konteks Allah, satu esensi dari Allah, salah satunya lagi berikutnya adalah Allah maha meliputi. Maha apa? Berarti semua kita ada dalam liputannya nggak? Sip. Berarti bisa jauh dari Allah nggak? Nggak mungkin. Bukan nggak boleh, nggak bisa. Nah. Oke, jadi sekarang saya mau nanya. Berarti ketika ibu bapak dengar kata Allah itu dekat, ngerti nggak maksudnya sekarang? Ngerti lah. Gimana mau jauh, orang yang meliputi hidupku ini hanyalah Allah. Paham? Contoh lagi, supaya gampang nih. Allah adalah maha ruang dari segala sesuatu. Maka dia meruangi apapun. Oke? Berarti kalau Allah maha ruang, segala di luar Allah yang namanya makhluk di dalam ruangannya. Oke? Saya berdiri di sini di dalam ruangan nggak? Ya? Di sini? Di sini? Di ujung? Di ujung? Di mana yang tidak di ruangan? Ya kalau Allah itu ruangan, di mana kita yang bisa menjauh dari Allah? Nggak ada tempat untuk menjauh dari Allah. Betul nggak? Tapi sekarang orang nyari Allah. Aneh nggak Bu? Paham? Apalagi sekarang ngomongnya, kita serahkan segala sesuatu kepada yang di atas. Di mana atas? Allah bersemayam di arsy langit ketujuh gitu. Jauh banget. Oke? Berarti perjumpaan dengan Allah itu urusan tempat bukan? Ih, kok diam? Perjumpaan dengan Allah urusan di mana nggak kira-kira? Enggak. Urusan waktu nggak? Jadi urusannya sama apa? Hah? Kalau ruang enggak, tempat juga enggak, waktu juga enggak, berarti urusannya sama apa? Satu Bu, Pak. Urusannya sama kesadaran. Contoh nih ya. Ibu bapak dekat jauh, lama sebentar, relatif nggak? Ibu bapak ngobrol sama orang yang menyenangkan 2 jam kayak 5 menit, betul nggak? Tapi ibu bapak ketemu orang nyebelin 5 menit kayak seminggu. Lama banget gitu. Betul nggak? Sip. Saya sering kasih analogi gini. Ada suami istri, wedding anniversary ceritanya. Candlelight dinner. Duduk sebelahan nih. Ya cuman beda sekursi gitu. Dekat nggak jarak duduk? Dekat. Tapi suaminya nge-WhatsApp siapa, istrinya nge-WhatsApp siapa? Jadi jauh nggak?
Berarti dekat dan jauh urusan jarak kursi bukan? Bukan, urusan kesadaran. Hati itu di mana? Ini mah dada. Ya, nanti kita paham. Makanya memang hati itu bahasa yang agak tricky sih. Dalam bahasa Arab itu ada qalb namanya. Qalb itu bukan hati, heart, liver, bukan. Bukan, beda-beda. Beda. Makanya hati nanti ada derajatnya gitu. Ada sodar, ada qalb, ada fuad, ada sir, ada lu, macam-macam lah. Tapi yang pengen saya awali dulu sekarang adalah, Ibu Bapak, sorry to say, kita mau beragama gimana pun, kalau nggak punya kesadaran, nggak akan jumpa sama Allah aja. Udah gitu intinya. Oke? Makanya orang sholat belum tentu lagi sadar. Belum tentu. Nah, Ibu Bapak duduk di sini, ini lagi sadar nggak kira-kira? Belum tentu juga sih. Iya. Ya, ciri-ciri yang mabok pulang dari sini tadi bahas apa? Apa ya? Nah, udah fix itu. Nggak tahu lah pokoknya. Oke Bu, Pak. Sip ya. Nah, so overall kita pelan-pelan nanti akan membedah menuju pola kesadaran. Kita akan membedah bagaimana urusan kesadaran sama tubuh fisik. Kita akan membedah apa sih sebenarnya fungsi sholat dan esensinya seperti apa. Sehingga nanti apa yang kita pelajari semuanya akan relevan terhadap keseharian dan itu kita akan masuk di kelasnya yang namanya log 10.000 gitu kira-kira. Oke? Nah, terakhir nih ya, sebelum kita nanti diskusi. Satu aja Bu. Kalau kita mau kembali ke Allah, yang kembali itu diri kita yang mana? Karena diri ini nanti banyak sekali layernya. Kayak kulit bawang gitu. Kupas lagi, kupas lagi, kupas lagi, kupas lagi gitu. Maka satu hal yang akan kembali adalah keniscayaan dalam tradisi Islam itu adalah fitrahmu. Apa Bu Pak? Oke. Makanya Idul Fitri disuruh kembali kemana? Ke fitrah. Fitrah itu adalah aslinya dirimu. Oke? Sekarang saya tanya. Sesuatu yang fitrah, satu hal yang ada pada konteks esensi fitrah adalah sesuatu yang tidak pernah berubah gitu. Tidak pernah apa Bu Pak? Sip, mantap. Itu namanya fitrah. Sekarang saya tanya. Saat Ibu Bapak bercermin, lagi melihat wajah nggak? Wajah fitrah bukan? Ih, ragu-ragu. Ngaca nih, Ibu Bapak kan bangun pagi suka kaget ya. Begitu ngaca, bukan gua nih, bukan gua. Nah, ini baru gua nih gitu. Ya, suka nyari diri sendiri nggak kalau lagi bangun tidur? Nah, bukan nih. Ah, ini baru gitu. Waktu Ibu Bapak ngelihat wajahnya, lagi ngelihat si fitrah nggak? Hah? Enggak. Kenapa? Karena wajah kita bagian dari tubuh fisik yang namanya jasad. Dan jasad berubah. Oke? Makanya Ibu Bapak ngaca tadi pagi sama ngaca 30 tahun yang lalu, beda nggak? Beda. Yang beda apanya? Tingkat keriput udah pasti. Udah. Nggak bisa dipungkiri. Jadi kalau ngomong aku, suka gitu nggak? Ini minum siapa? Minumku. Suka gitu? Aku yang mana? Aku yang keriput atau aku yang fresh? Yang mana? Nah, kenapa saya nanya ini? Berarti sesuatu yang berubah itu bukan fitrah. Jelas? Makanya tubuh fisik yang namanya jasad punya satu sistem pasti menua dan pasti expired. Makanya orang banyak yang menolak ini. Begitu makin tua, udah ubanan, udah gitu loh Bu Pak. Stres sama penuaan, padahal penuaan itu pasti.
Oke, sampai sini? Berarti tubuh fisik kita ini fitrah bukan? Fitrah bukan? Bukan. Karena fitrah ibu-ibu, fitrah bapak-bapak, fitrah saya, fitrah siapapun, sama nggak sebenarnya? Sama. Kan innalillah semuanya. Paham? Berarti orang di kelas 2+2 ngelihat mukanya tapi tidak melihat isinya. Ngelihat pangkatnya tapi tidak melihat kemanusiaannya. Maka boleh jadi dia menghormati pangkatnya tapi lupa menghormati kemanusiaannya. Betul Bu, Pak? Sip? Paham? Nah, berarti ada yang jauh lebih esensi dari tubuh kita. Nanti ini yang dalam konteksnya. Contoh. Ini sementara kita sebut namanya jasad. Tangan saya mau pakai spidol ini baik atau buruk ditentukan oleh tangan saya nggak? Nggak. Ditentukan sama siapa? Aplikasi. Masuk ke dalam sedikit, dalam bahasa Arab disebut nafs. Bahasa Indonesianya disebut jiwa. Jadi seruangan ini kita semua ada jasad? Ada. Ada jiwa? Mantap. Jiwa fitrah bukan? Bukan. Karena jiwa pun berubah. Ibu bapak maaf ya, kedewasaan seseorang ditentukan jasadnya, ditentukan jiwanya. Jiwanya. Maka tubuh pasti menua, mendewasa pilihan. Maka ibu bapak mohon maaf ya, belum tentu usia 70 dewasa, belum tentu Bu. Belum tentu juga 20-30 belum dewasa, belum tentu. Karena kedewasaan tidak ditentukan oleh tubuh fisik. Kalau fisik menua pasti nggak? Kalau jiwa mendewasa pasti nggak? Enggak. Pilihan. Maka fisik saya sebut fix, jiwa saya sebut variabel. Jadi ibu bapak saya mau makin dewasa, nggak ada yang membuat kita dewasa kecuali kita memilih untuk dewasa. Dan maaf ya, semakin tidak dewasa, semakin nggak akan bahagia. Nggak bisa aja. Semakin dewasa seseorang, semakin bahagia. Jadi salah satu esensi dari kebahagiaan adalah menjadi dewasa. Di mana jiwa yang matang. Jiwa yang apa? Oke. Berarti tubuh fisik ini tempat pematangan jiwa nggak kira-kira? Iya dong. Kan di dalam ini ada jiwa. Sip? Ibu bapak sedih urusan jasad, urusan jiwa. Senang jasad atau jiwa? Benci jasad atau jiwa? Di dalam diri kita nggak kira-kira? Ekspresinya melalui tubuh fisik. Jadi kalau orang mulutnya kasar, berarti jiwanya penuh luka. Sakit. Dan perlu ibu bapak ketahui, bumi adalah rumah sakit jiwa besar. Semua penduduknya sakit, termasuk berarti semua yang lagi ada di bumi punya sakit jiwa dengan kadar yang berbeda. Jadi ibu bapak kalau ketemu orang nyebelin, begitu sesama pasien rawat jalan udah dimaklumi, dia sakit, aku juga sakit. Sip. Sekarang saya tanya, kalau orang sakit jiwa mau sembuh, dia sadar kalau dirinya sakit. Yang bahaya, gak sadar kalau dirinya sakit. Itu bahaya. Oke? Ibu bapak, saya pernah dikasih tahu sama teman saya psikiater, kalau orang di RSJ, dia pengen pulang, ciri-ciri mau sembuh, Bu. Karena tahu RSJ bukan rumahnya, betul nggak? Betul? Berarti kalau ada keinginan mau pulang, berarti mau innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mau pulang ke Allah. Jadi ibu bapak kira-kira udah ada rasa pengen pulang belum? Nah, berarti belum sembuh.
Iya ya udah nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Berarti kalau udah ada rasa pengen pulang, nah, kenapa? Karena mindset pulangnya masih tertahan oleh yang namanya mati. Masalahnya di situ gitu. Oke? Sip ya? Oke. Nah, akhirnya Ibu Bapak di tahapan kita hari ini, udah ya. Ibu Bapak kita pelan-pelan nggak apa-apa ya? Step by step tapi sharp begitu. Ini saya mau saya beresin sekarang sampai 5 modul gampang sih. Level jiwa, ini itu. Simple. Tapi harapannya adalah pulang dari sini bukan hafal tapi teraplikasi gitu. Oke? Sip ya? Setidaknya aplikasi yang nomor 1 tadi yang di awal. Gak usah rese sama keyakinan orang lain. Nah itu aja dulu. Beda dikit, jangan langsung ngambek, jangan langsung bid'ah. Jangan, Bu. Musyrik gitu. Jangan. Kenapa? Jangan-jangan kitanya yang belum paham. Paham baru. Enggak, baru paham. Kan bisa ya. Main paham baru aja. Jangan-jangan yang ngomongnya juga baru paham. Udah. Jadi kita punya keluasan untuk stay tidak hanya di 2+2 tapi di log 10.000. Nah untuk diketahui, jiwa dan jasad dua-duanya bukan fitrah. Karena diri kita yang sejati adalah percikannya Allah namanya ruh gitu. Jadi setidaknya ada percikannya ruh, diri sejati, aplikasinya jiwa, tempat untuk teraplikasi semuanya namanya jasad. Jadi at least Bu, Pak, setidaknya kita ada dalam segitiga sama sisi ruh, jasad, jiwa. Dah. Contoh. Sholat kira-kira kegiatan jasad, kegiatan jiwa, atau kegiatan ruh yang mana? Ibu bapak kalau sholat, kegiatan mana tuh rata-rata sholatnya? Jasad. Tapi jiwanya nggak connect. Ruhnya nggak nyala gitu. Makanya cuman jadi gerak raga. Betul nggak? Makanya saya punya rumus Ibu Bapak. Kalau sholat tanpa jiwa yang terhubung, namanya pilates, Bu. Yoga. Senam. Iya, cuman gerak raga. Bagus, tapi 2+2. Diet. Puasa tanpa jiwa, diet namanya. Umroh haji tanpa jiwa, wisata gitu kira-kira. Oke? Sip ya? Nah, kata kuncinya, saat kita mau masuk ke level yang namanya nafs, nggak mungkin kalau kita tidak masuk kepada pemahaman yang lebih dalam. Disitulah kita perlu yang namanya dialog untuk membuka akal dengan level yang namanya critical thinking. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak, yuk di serial ini kita bedah satu-satu pelan-pelan, tapi at least Ibu Bapak dalam 1 jam, 1 jam setengah ini punya waktu berkontemplasi untuk mengenal dirinya, menyapa dirinya, bermuhasabah kepada dirinya. At least kita hari ini sedang mengistirahatkan jiwa kita, itu intinya. Oke? Sip? Kesimpulan. Kalau Islami itu di jasad atau di jiwa? Jiwa. Jiwa kelihatan nggak? Enggak. Tapi jadi kita nggak bisa menilai hanya dari apa yang terlihat. Karena ingat, output dari segala sesuatu pada dasarnya nanti akan berbicara akhlak. Oleh karena itu Ibu Bapak, satu aja. Belajarlah untuk membuat jiwa kita tenang dalam setiap keadaan. Udah, itu aja. Sekeos apapun, belajar untuk tenang. Maka Quran selalu mengatakan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainah. Wahai jiwa yang tenang. Sekarang saya tanya, kalau jiwanya tenang kira-kira tipikal banyak menilai nggak? Tipikal banyak menjudge nggak? Dah, kalau ada apa-apa, tenang dulu. Ada apa-apa, mutmainah. Karena saat jiwanya tenang, nanti kita akan masuk ke esensi yang lebih dalam lagi gitu. Oke Bu, Pak? Dan indikator parameter tenangnya jiwa, jangan lupa Ibu Bapak ada 3 rumusnya yang udah kita bahas. 1, belajar jangan jadi orang pelit, itu nomor 1. Yang kedua,
belajarlah untuk mengontrol ego amarah. Itu nomor 2. Dan yang ketiga Ibu Bapak, kalau apapun masih ada yang belum diterima dan dimaafkan, jangan nunggu waktu lagi. Kenapa? Takutnya keburu, Bu. Mending dimaafkan. Karena memaafkan bukan untuk dia, tapi untuk aku. Karena konteks memaafkan adalah memberikan nutrisi bagi jiwa kita gitu. Oke? Sip? Paham? Saya rasa itu dulu, Ibu Bapak. Semoga semoga jam berapa nih kita? Wah, udah 15.33 Bu Pak. Saya jam 16 syuting. Ya, Ibu Bapak ya. Saya rasa sementara itu ada pertanyaan sebelum saya tutup. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Ustadz, dari tadi saya dengarkan bagaimana cara kita, yang penting kita tahu dengan tadi sini bagaimana cara untuk kita tahu dengan diri kita sendiri apa yang kita mesti lakukan, dan untuk kesadaran diri apa yang mesti kita lakukan. Sekian Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Satu Bu. Ya. Tadi Ya. jangan pelit. Itu satu. Insya Allah. Yang kedua, pandai menahan amarah. Itu untuk tahu diri sendiri, Pak. Iya. Oke. Jangan sumbu pendek gitu. Dikit meledak gitu. Dikit meledak gitu. Jangan. Dan yang ketiga, banyak-banyak memaafkan orang. Dan itu dulu. Kalau kesadaran, Pak, sadar banget yang kita Pak Ustadz. Ya. Nanti lama-lama kalau itu terlatih, Jadi sadar sendiri. kita akan sadar. Jadi nggak sakit jiwa ya, Pak ya. Ah ya, murah. Iya, sakit jiwa juga nggak apa-apa sih Bu. Ya. Karena di- kita sakit jiwa. Iya, makanya jangan benci sama orang Bu. Kan dia juga lagi berobat, nggak apa-apa. Sesama pasien. Oke ya. Ibu Bapak dapat something nggak? Dapat ya? Sip, sip. Semoga ini dapat. Rekamannya nanti ada. Nanti sebelum kalau ada pertemuan berikutnya minimal 2 kali ditonton, nanti kita lanjut. Supaya nanti nggak muter-muter lagi di sini gitu. Ya, oke ya. Tapi jangan lupa dipraktekkan Ibu Bapak. Ya, karena kalau tidak dilatih nggak akan terlatih gitu kira-kira. Ya, sip. Kita tutup doa sebentar. Al-Fatihah. Auzubillahi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu Bapak terima kasih. Saya minta maaf lahir dan batin kalau ada kata yang tidak berkenan, tidak baik. Semua datang dari kebodohan saya dan ilmu saya yang gak ada apa-apanya. Karena kebenaran mutlak hanya hak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang menyampaikan kebaikan adalah baik, yang mendengarkan kebaikan juga baik, tapi yang lebih baik adalah orang yang bersegera dalam berbuat kebaikan. Yuk kita jadi yang terbaik untuk selalu bersegera dalam berbuat kebaikan. Terima kasih Ibu Bapak, tetap sehat dan bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, terima kasih.